pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia dari Pendidikan Ekonomi. Saya di sini mau mempresentasikan tentang tema kita pada hari ini, etika bisnis. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pengertian etika bisnis. Nah, pengertian etika bisnis ini adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Nah, semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Nah, etika bisnis ini lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bukan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Nah, etika bisnis ini merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan kerja, pemegang saham, ataupun masyarakat. Nah, etika bisnis ini dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dengan dilindasinya moral yang baik, jujur, dan luhur, transparan, dan sikap yang profesional. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang prinsip etika bisnis. Nah, pada dasarnya setiap pelaksanaan bisnis harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati bersama ataupun secara umum dalam lingkungan tersebut. Nah, sebenarnya terdapat bahwa beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harganya yang sesuai dan ataupun sebanding. Nah, yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Nah, prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip yang saling menguntungkan, mutual benefit principle, yaitu menuntut agar bisnis yang dijalankan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Nah, kelima adalah prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis, atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Selain itu, ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adiworm Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting. Seharusnya jangan dilanggar, yaitu yang pertama, kejujuran. Banyak orang yang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu-menipu demi mendapat keuntungan. Nah, ini jelas salah. Karena sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Nah, bahkan termasuk unsur paling penting untuk bertahan di tengah persaingan bisnis. Nah, yang kedua, keadilan. Perlakukan setiap orang sesuai haknya. Misalnya, berikan upah kepada karyawan sesuai standar serta jangan pelit memberi bonus saat perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih. Terapkan juga keadilan saat menentukan harga, misalnya dengan tidak mengambil keuntungan yang merugikan konsumen. Nah, yang ketiga adalah rendah hati.
Jangan lakukan bisnis dengan kesombongan, misalnya dalam mempromosikan produk dengan cara berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk barang orang lain. Ataupun istilahnya adalah bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian atas kredibilitas sebuah produk ataupun jasa. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang terlihat atau terdengar terlalu sempurna, padahal kenyataannya justru seringkali terbukti buruk. Keempat, yaitu simpatik. Kelola emosi, tampilkan wajah ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan klien ataupun konsumen Anda, tetapi juga di hadapan orang lain. Orang-orang yang mendukung bisnis Anda seperti karyawan, sekretaris, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kecerdasan. Kecerdasan diperlukan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan kecerdasan pula, seorang pebisnis mampu mewaspadai dan menghindari berbagai macam bentuk kesehatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-lawan bisnisnya. Nah, sekarang kita akan membahas hal-hal yang diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Nah, yang pertama, kita menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagai etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadikan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Nah, yang kedua, mampu menyatakan benar itu benar kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit sebagai contoh karena persyaratannya tidak bisa dipenuhi, dan jangan memaksa diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Nah, yang ketiga, pengembangan tanggung jawab sosial ataupun social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dan dengan jalan memberikan kesumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang terakhir adalah memelihara kesepakatan atau menumbuhkannya kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang penerapan etika bisnis. Utilitarianisme ini adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah memaksimalkan penggunaan atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Nah, utilitarisme ini merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat dan tak berfaedah ataupun merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini tersusunlah teori tujuan perbuatan. Dan kesimpulan yang saya jelaskan materi etika bisnis ini adalah etika bisnis merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha untuk mengetahui baik dan buruk keputusan yang diambil dan selalu mempertimbangkan apa yang akan diterapkan dengan tidak mementingkan profit ataupun keuntungan, tetapi juga untuk kebermanfaatan bersama. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih buat Pak Naim, MPD, yang selalu memberikan waktu untuk saya bisa presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini ataupun yang menonton presentasi ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Selamat pagi.